Assalamualaikum. Hai semuanya. Kalian udah pernah ke rumah sakit kan? Untuk tenaga kesehatan yang kalian tahu di rumah sakit itu ada apa aja sih? Ada dokter, perawat, terus apa lagi? Sebenarnya, untuk proses penyembuhan pasien di rumah sakit itu bukan cuma dokter atau perawat aja loh yang berperan. Ada ahli gizi juga. Nah, kalian tahu nggak ahli gizi itu siapa? Ahli gizi itu adalah tenaga spesialis yang bertugas dalam memberikan saran dan informasi kepada pasien terkait penata laksanaan gizi dan masalah kesehatan. Ahli gizi juga terlibat dalam diagnosis dan pengobatan masalah kesehatan yang terkait dengan gizi dan nutrisi. Nah, kalian udah tahu kan ahli gizi itu siapa? Ahli gizi bertugas melakukan pelayanan gizi yang dimulai dari pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi meliputi perencanaan, penyediaan makanan, penyuluhan dan edukasi, dan konseling gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi. Pelayanan gizi rawat inap merupakan pelayanan gizi yang dimulai dari proses pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, meliputi perencanaan, penyediaan makanan, penyuluhan atau edukasi, dan konseling gizi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi gizi. Mekanisme pelayanan gizi rawat inap dimulai dari screening gizi. Screening atau penapisan yang dilakukan oleh perawat ruangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko, tidak berisiko malnutrisi, atau pasien yang memiliki kondisi khusus. Nah, selanjutnya itu kegiatan proses asuhan gizi terstandar, atau yang lebih sering kita sebut dengan PAGT. PAGT merupakan proses asuhan gizi terstandar dilakukan pada pasien yang berisiko gizi kurang, sudah mengalami gizi kurang, dan pasien yang mengalami kondisi khusus dengan penyakit tertentu. Langkah PAGT yang pertama ada asesmen atau pengkajian gizi. Asesmen gizi dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama, anamnesis riwayat gizi. Yang kedua, data biokimia. Yang ketiga, pengukuran antropometri. Yang keempat, pemeriksaan fisik klinis. Yang kelima, riwayat personal. Selanjutnya yaitu diagnosis gizi. Pada langkah ini dicari pola dan hubungan antar data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Kemudian memilih masalah gizi yang spesifik dan menyatakan masalah gizi secara singkat dan jelas menggunakan terminologi yang ada. Penulisan diagnosis gizi terstruktur dengan konsep PES atau Problem, Etiologi, Sign and Symptom. Diagnosis gizi dikelompokkan menjadi 3 domain. Yang pertama, domain asupan. Yang kedua, domain klinis. Yang ketiga, domain perilaku. Selanjutnya yaitu intervensi gizi. Terdapat 2 komponen intervensi gizi, yaitu perencanaan intervensi dan juga implementasi. Perencanaan ini meliputi penetapan tujuan, preskripsi diet, perhitungan kebutuhan gizi, jenis diet, dan juga jadwal pemberian diet, jalur makanan, apakah itu diberikan melalui oral, enteral, atau juga parenteral. Implementasi adalah bagian kegiatan intervensi gizi di mana ahli gizi melaksanakan dan mengkomunikasikan rencana asuhan gizi kepada pasien, tenaga kesehatan, atau tenaga lain yang terkait. Suatu intervensi gizi harus menggambarkan dengan jelas apa, di mana, kapan, dan bagaimana intervensi itu dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi gizi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui respon pasien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilan dari kegiatan tersebut. Daripada itu, kami mengambil masalah pada penyakit hipertensi dan GORD. Yang pertama yaitu penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah seseorang berada di atas 140/90 mm air raksa. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama itu cardiac output, yaitu banyaknya volume darah yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh jantung per 1 menitnya. Yang kedua yaitu volume darah. Yang ketiga yaitu resistensi pembuluh darah.
Nah, penyebab hipertensi itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu yaitu obesitas, stres, dan gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti sering merokok, sering mengkonsumsi alkohol, jarang berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak ataupun tinggi natrium. Nah, untuk penyebab yang tidak bisa diubah itu keturunan, umur, dan ras. Hipertensi itu terdiri dari 3 tingkatan. Selain dari yang 3 tingkatan itu, ada juga namanya prehipertensi, di mana tekanan darah berkisar dari 120 sampai 139 dan tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89. Untuk hipertensi tingkatan pertama atau grade pertama, tekanan darah sistoliknya berada pada angka 140 sampai 159. Sedangkan tekanan darah diastoliknya pada angka 90 sampai 99. Untuk hipertensi tingkat 2 atau grade 2, tekanan darah sistoliknya berada pada angka 160 sampai 179. Sedangkan tekanan darah diastoliknya berada pada angka 100 sampai 109. Untuk hipertensi tingkat ketiga atau grade 3 berada pada tekanan darah sistoliknya yaitu di atas 180, sedangkan tekanan darah diastoliknya di atas 110. Nah, selanjutnya diet yang diberikan untuk pasien hipertensi yaitu diet garam rendah. Yang pertama, energi, protein, mineral, dan vitamin diberikan dengan cukup atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit. Yang ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya hipertensi tersebut. Jenis diet garam itu ada 3. Yang pertama, diet garam rendah 1. Itu diberikan 200 sampai 400 mg natrium. Nah, ini diberikan kepada pasien dengan UDEM atau asites atau dengan pasien yang hipertensi berat. Pada pengolahan makanannya tidak ditambahkan garam dapur, dihindari bahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu diet garam rendah 2. Diberikan 600 sampai 800 mg natrium. Diberikan kepada pasien dengan UDEM atau asites atau hipertensi tidak terlalu berat. Pemberian garamnya di setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram garam dapur. Yang ketiga yaitu diet garam rendah 3. Itu diberikan 1000 sampai 1200 mg natrium. Diberikan kepada pasien dengan keadaan UDEM atau hipertensi yang ringan. Pemberian garamnya diberikan yaitu 1 sendok teh atau 4 gram. Untuk makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita hipertensi bisa dilihat pada tabel di atas ya. Penyakit yang kedua yaitu penyakit asam urat. Penyakit asam urat ini adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Asam urat adalah senyawa alami hasil produksi tubuh. Nah, penyebab tingginya asam urat dalam darah yang pertama yaitu produksi asam urat yang berlebihan pada tubuh. Yang kedua, ekskresi yang menurun atau pengeluaran sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh itu mestinya menurun. Yang ketiga, tergantung dari apa yang kita konsumsi. Misal karena konsumsi purin yang berlebihan seperti jeroan, kerang, ikan asin, makarel, dan makanan lainnya. Yang kedua juga karena sering mengkonsumsi alkohol, sering mengkonsumsi obat diuretik untuk penurun tekanan darah dan obat pengencer darah, contohnya aspirin. Itu dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Penyebab terakhir yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah yaitu stres yang berlebihan. Selanjutnya yaitu prinsip dan syarat diet dari penyakit GOUT. Yang pertama, energi diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua,
protein cukup yaitu dalam rentangan 10-15% dari energi total. Yang ketiga, lemak diberikan yaitu 10-20% dari kebutuhan energi total. Selanjutnya, hindari bahan makanan sumber protein yang mempunyai kandungan purin besar dari 150 mg per 100 gram bahan makanan. Untuk makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita GORD atau penyakit asam urat, boleh dilihat pada tabel di atas. Terima kasih semuanya sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.